Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam ibadah keluarga tanggal 10 Maret 2021. Ibadah malam hari ini akan dipimpin oleh Penatua Dodi Daud Wati. Jemaat yang diberkati Tuhan, sungguh sukacita sekali kami boleh bertemu, bertatap muka walaupun kami dalam ibadah online. Untuk itu kita akan mulai ibadah malam hari ini dengan bangkit berdiri, memuji Tuhan dari Gita Bakti 6, Bernyanyilah Orang Percaya. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, Bapa yang maha kudus, Bapa yang maha kuasa, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh tiba di tanggal 10 bulan Maret ini. Terima kasih untuk semua kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan sepanjang pagi hingga malam hari ini Tuhan, penyertaan-Mu boleh berlaku bagi kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Pada saat ini kami akan masuk dalam ibadah keluarga Tuhan. Mari Tuhan, biar kuasa Roh Kudus semua yang menolong kami. Roh Kudus yang memberikan kami sukacita untuk memuji membesarkan nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk menaikkan doa sembahyang kami kepada Tuhan. Berkatilah Penatua Bapak Dodi Daud Wati yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan menjadi kekuatan dalam hidup kami, terang bagi jalan kami. Kami boleh dapatkan itu dan kami boleh jalankan semuanya itu dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong kami, memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, syukur kami di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup dan setia. Kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari Kitab Bakti 68, haruslah Yesus sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa untuk mohon bimbingan oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur, kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh tiba pada ibadah saat ini. Engkau persekutukan kami di dalam nama-Mu yang agung. Kami percaya berkat akan tercurah ketika kami akan membaca, mendengar setelah melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Suci Perjanjian Lama, Esra yang kedua, ayat yang ke-64 sampai dengan 70. Saya akan membacakannya untuk jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Esra yang kedua, ayat
Esra pasal 2 ayat 64 sampai dengan 70 ada tertulis, seluruh jemaat itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak, mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela berupa persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendarahan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga setiap orang Israel yang lain masing-masing di kota-kotanya sendiri. Demikian pembacaan Alkitab pada ibadah ini. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom, apa kabar? Ada sukacita? Saya yakin bahwa kita semua patut bersukacita dan senantiasa berucap syukur atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan meski dalam cekaman pandemik COVID-19 saat ini, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu hadir tepat pada waktunya. Bagi kita, tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Ketika kita sudah menyerah, kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan, mengatasi setiap permasalahan kita, menciptakan solusi di setiap pergumulan kita. Amin. Amin. Kita sekarang masuk pada ibadah keluarga. Pada hari Rabu 10 Maret, bertepatan dengan minggu keempat Prapaskah. Pembacaan firman-Nya sudah saya bacakan untuk saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dari Esra pasal 2 ayat 64 sampai dengan 70 yang bertemakan memberi diri dan harta benda. Nah, apa yang telah kita baca dalam firman Tuhan tadi, kisah Nabi Esra dilatar belakangi kisah kembalinya bangsa Israel dari pembuangan di Babel. Nabi Esra adalah salah seorang yang kembali ke Yerusalem ya, di pembuangan Babel. Kita tahu bahwa jarak antara Yerusalem dan Babel ini lebih kurang 800 km. Lebih kurang sama dengan jarak Surabaya, Jakarta, atau Jakarta-Surabaya lewat Pantura, atau bahkan lewat tol. Saya baca referensinya kira-kira 780 sekian lah. Kita tahu bahwa perjalanan ini mereka lakukan dalam waktu 4 bulan perjalanan. Kita maklum bahwa perjalanan ini tentu sulit. Saya katakan sulit karena dari rentang usia tentunya ada yang sudah usur, sudah lanjut usia, ada yang masih balita, ada pemuda dan seterusnya. Nah, kalau pada zaman sekarang jarak ini 800 kilo ini kalau kita berkendaraan dengan kecepatan 100 km per jam, tentunya akan kita lalui dalam 8 jam saja. Tapi tidak mungkin kalau kita bagi antara 800 kilo dengan 4 bulan, 1 bulan itu ada 200 kilo kira-kira. Silakan berimajinasi sendiri, kalau dibagi menurut apa yang kita pahami,
Tapi yang mau saya katakan bahwa perjalanan ini tidaklah mudah. Membawa orang sedemikian banyaknya, yang diantaranya adalah para imam dan orang-orang Lewi, dan seterusnya. Kita akan bisa mengambil hikmat dari perjalanan yang tidak mudah ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Nabi Ezra melayani pada tahun 580 sampai dengan 540 sebelum Masehi sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai ahli Taurat. Arti nama Ezra sendiri ialah Allah menolong. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah Kores, Raja Persia, menaklukkan kerajaan Babel, dia memerintahkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem mendirikan rumah baginya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kepulangan Ezra bersama seluruh jemaat fokusnya adalah untuk membangun kembali bait suci Tuhan. Secara statistik telah kita baca tadi, ada sebanyak 42.360 orang yang kembali atau yang berada pada rombongan ini. Termasuk di dalamnya ada rombongan penyanyi sebanyak 200 orang disebutkan. Para budak sebanyak 7.337 orang disebutkan. Sejumlah hewan ternak berupa kuda sebanyak 736 ekor. Kemudian bagal sebanyak 245. Apakah bagal ini? Bagal ini adalah persilangan antara kuda dan keledai. Kalau kuda itu kuat dan cepat, kalau bagal ini lebih pada kekuatannya. Dia lambat seperti keledai tapi kuat melebihi kuda. Itu kira-kira. Sedangkan keledai sendiri sebanyak 6.720 dan unta sebanyak 435 ekor ada bersama rombongan ini. Saya mau menjelaskan statistiknya keberadaan orang maupun ternak maupun segala sesuatunya yang mereka bawa ini, karena tentunya dalam perjalanan ini sudah terbagi-bagi bagiannya. Ada yang bagian keamanan mungkin, ada bagian transport, ada bagian konsumsi, ada bagian konsumsi sendiri dibagi-bagi, ada yang juru masak, ada yang menyembelih, jagal dan seterusnya. Tapi yang mau saya katakan bahwa perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Artinya setiap kita dimanapun kita berada, dalam waktu manapun kita diberhadapkan pada permasalahan yang tidak mudah, khususnya dalam melayani Tuhan. Artinya kita tidak boleh menyepelekan. Kita harus melakukan pelayanan itu dengan sepenuh hati kita. Nah, fokus nas yang kita baca ini adalah membangun kembali bait suci Tuhan. Menggerakkan mereka untuk mengerahkan segala daya upaya mereka yang ada. Tidak hanya sumber daya manusia yang digerakkan, tetapi juga harta dan benda. Istilah sekarang gaspol, ya, secara moral maupun material kita melakukan gaspol. Istilah kekiniannya begitu. Karena didasarkan atas kerinduan mereka agar rumah Tuhan dapat segera berdiri di tempatnya semula. Referensi yang saya baca di luar dari nas yang kita baca bersama, kota Babel ini dalam kondisi kosong lebih kurang 70 tahun sebelum mereka tiba saat itu. Karena perang sebelumnya, jadi kosong selama 70 tahun, bisa kita bayangkan, jadi kotanya selain hancur, kosong dan tidak berpenuhi, sehingga banyak infrastruktur yang harus kita bangun kembali, selain tentunya rumah Tuhan yang menjadi impian mereka saat itu bersama. Karena fokusnya kita tetap bangsa Israel pada saat itu membangun rumah Tuhan, kita fokus pada pembangunan rumah Tuhan saat itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disebutkan dalam nas yang kita baca, terkumpullah di perbendaharaan sejumlah 61.000 dirham emas. Jadi dikatakan dirham emas, 1 dirham itu sama dengan 8 gram. 8 gram, kalau itu dirham emas artinya 1 dirham, 1 koin itu ada 8 gram emas. 5.000 kalau jumlahnya 61.000 dirham emas, ya kalikan sendiri dengan 8 gram itu.
dikonversikan dengan harga emas sekarang bisa kita bayangkan. Kemudian 5.000 mina perak. Nah, 1 mina itu sama dengan 1 atau 50 sikal. 1 sikal sama dengan 11,7 gram. Referensi yang saya baca begitu. Jadi kalau 5.000 mina perak itu kita kalikan dengan 50 kali 11,7 gram. Dapat kita bayangkan juga betapa perbenaran yang terkumpul tidaklah sedikit menurut zaman tersebut. Dan 100 helai kemeja imam. Nah, saya sebelum memberikan pemahaman Alkitab dalam hal ini, saya bertanya-tanya kenapa kok kemeja imam aja dianggap berharga saat itu. Karena ya, kemeja imam yang kebanyakan kombinasi antara warna ungu tua dan ungu muda disebutkan, itu tutup bahunya, kalau mungkin zaman sekarang itu semacam pangkat gitu ya, itu berupa 2 permata krisopras. Kemudian tutup dadanya itu berupa 2 gelang yang dikaitkan berupa emas dengan rantai emas pula. Bahkan sabuknya juga emas. Jadi kalau ada kemeja imam yang terkumpul sebanyak 100 helai, itu bisa kalikan dengan seluruh aksesoris yang ada di pakaian tersebut. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa kerinduan untuk membangun rumah Tuhan disertai dengan tekad yang bulat yang ditindaklanjuti dengan kesatuan hati untuk mendukung baik dengan tenaga maupun dana, kesediaan untuk memberi diri menjadi sesuatu yang harus mengikutinya. Nah, begitulah seharusnya kita memahami lebih dalam hikmat yang dapat kita tangkap bahwa iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Mengimani bahwa bait suci harus berdiri lagi, lalu harus diikuti dengan pengerahan segala daya dan upayanya. Itu yang dimaksud bahwa iman tanpa perbuatan itu tidak akan berguna atau sia-sia. Jadi kalau kita mengimani, ya apa, seluruh manifestasi dari keinginan kita harus diberdayakan dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang telah kita baca, saya akan menyarikannya berupa 3 hal paling tidak. Kita sudah baca bersama, kita mendengar bersama, dan hikmat yang kita peroleh adalah, pertama, lakukanlah segala hal dengan sepenuh hati. Saya mengutip dari kitab suci Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita melakukan suatu hal, terlebih lagi itu pelayanan, itu tidak boleh setengah-setengah, harus dengan segenap hati. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukanlah segala hal dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur. Tesalonika pertama ayat 5, pasal 5 ayat 18 menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita tahu bahwa kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita tekuni, kita tidak melakukannya dengan sukacita atau tidak enjoy, katakan begitu, tidak akan hasilnya memuaskan seperti yang ekspektasi kita. Itu jelas, mudah memahaminya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, bahwa imanlah yang menyelamatkanmu. Saya kutip dari kitab suci Yakobus pasal 2 ayat 17 yang demikian bunyinya. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, jadi iman itu harus diaktualisasikan, harus dinyatakan. Jadi setiap apapun pergumulan kita, khususnya tadi kita memahami perjalanan dari pembuangan di Babel ke Yerusalem, itu kita harus bisa mengambil maknanya. Karena setiap apa yang Tuhan kehendaki bagi kita itu berupa ibarat ya, berupa perumpamaan dan seterusnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir
pada pemberitaan firman saya mengatakan 3 hal ini yang sudah kita amati haruslah kita lakukan dengan sebenar-benarnya untuk Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan merespon apa yang sudah kita dengarkan bersama dalam firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian bagi Tuhan dari Gita Bakti 69 dengan judul Ku Mulai Dari Diri Sendiri. Dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah kita pada menaikkan doa syafaat kita. Untuk itu kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang senantiasa kami muliakan, kami sembah, kami sapa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur, kami boleh bersekutu dalam ibadah keluarga saat ini. Kami mensyukuri setiap apa yang telah Engkau berikan bagi kami, Engkau karuniakan bagi kami, bahkan nafas kehidupan, kesehatan. Kami percaya Engkau senantiasa hadir di dalam setiap pergumulan kami. Kami juga mohon ampun ya Bapa atas segala kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan, yang mendukakan hati-Mu ketika kami lakukan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, saudara bersaudara, bahkan ketika kami berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kami merasa benar, padahal itu tidak benar menurut pendapat-Mu. Ampunilah ya Bapa, dan kiranya Engkau akan memberikan hikmat bagi kami untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, sehingga Engkau akan mengampuni segala dosa kami. Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini bagi pergumulan di dalam jemaat kami di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Bukit Zaitun. Kiranya Engkau akan ikut hadir di setiap pergumulan pelayanan kami, dan kiranya Engkau akan memberkati setiap kami, baik dari umat-Mu dan juga bagi presbiter, unit-unit misioner, BPPJ, pegawai kantor, koster, dan sebagainya. Kami percaya bahwa ketika kami melakukan setiap tugas, fungsi, dan tanggung jawab kami dengan benar, Engkau akan menilik kami. Terima kasih Bapa atas segala pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang lanjut usia, anak-anak, remaja, pemuda, dalam pendidikan, dalam pergaulan, demikian juga bagi para janda, para duda, anak yatim piatu, keluarga berduka, ibu hamil dan keluarga yang merindukan kehadiran anak. Engkau akan senantiasa
melawat kami di dalam pergumulan kami. Engkau juga akan hadir di dalam pergumulan jemaat, dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, dan bahkan keluarga ataupun pasangan, ataupun setiap umat yang sedang mencari pasangan hidup. Engkau juga akan ikut campur tangan di dalam pergumulan ini. Kami percaya juga Engkau akan memberkati setiap rumah yang menjadi tempat kami bernaung. Engkau akan memberkati kami, penghuninya, dari segala gangguan roh-roh jahat, manusia jahat, juga dari segala macam sakit dan penyakit. Bahkan Engkau akan menjadikan rumah kami rumah doa yang senantiasa berdoa memohon belas kasihan dan pertolongan-Mu, mengharapkan berkat yang akan Engkau berikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang dalam hari ulang tahun kelahiran maupun perkawinan, dan Engkau akan memberkati setiap kamu. Bapa di surga, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami, dan kami akan berdoa seperti yang telah Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucapkan syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 17. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 80. Mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah nama-Nya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama untuk persembahan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang kekal, Bapa yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang telah kami dengar bersama. Biar Tuhan memberkati Bapak Penatua Daud Wati dalam kehidupan sehari-hari, dalam tugas kerja layannya, dalam keluarganya. Tuhan memberkati. Dan Tuhan, pada saat ini kami sudah memberikan persembahan. Persembahan ini berasal daripada Tuhan saja. Karena itu Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang akan mengelolanya, bendahara-bendahara kami, untuk menjadi bendahara-bendahara yang baik, mengelolanya juga dengan baik, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan syukur kami di dalam nama Yesus Tuhan yang sudah mengampuni salah dan dosa kami. Kami berdoa. Amin.
Kita tiba pada akhir ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian pada amanat pengutusan dengan pujian dari Gita Bakti 214 dengan judul Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga dan baka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.